Om Santi 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 Om. Meski berada dalam zona merah, sejumlah warga desa Tulamben Kubu, Karangasem masih beraktivitas di lingkungan tempat tinggal. Pesawat drone Koaks kembali melakukan percobaan terbang. Sayangnya pesawat drone gagal terbang hingga menabrak jembatan. Peringatan 15 tahun tragedi bom Bali 1 diperingati di Monumen Ground Zero Legian Kute. Spot snorkeling kawasan Alborek Raja Ampat yang siap manjakan wisatawan dengan jutaan ikan. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Ya, mengawali informasi pagi ini, keamanan menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang pariwisata di Bali. Untuk menjaga keamanan Bali tetap kondusif, aparat kepolisian di Bali juga dibantu oleh polisi adat yakni pecalang. Bagaimanakah awal mula adanya pecalang di Bali? Selengkapnya dalam Bali Story berikut ini. Polisi adat khas Bali atau pecalang mulai dikenal tak hanya oleh warga Bali saja, tetapi juga oleh wisatawan lokal hingga mancanegara. Pecalang juga dilibatkan dalam pengamanan event bertaraf internasional yang diselenggarakan di Bali. Sebut saja ada APEC pada tahun 2013 yang menghadirkan para pemimpin dunia di Nusa Dua Bali, sidang Interpol, hingga pengamanan kunjungan Raja Salman ke Bali beberapa bulan yang lalu. Di balik ketenarannya sebagai perangkat keamanan khas Bali, ternyata tidak mudah melacak asal-usul istilah dan pengertian pecalang. Ada yang berpendapat pecalang berasal dari kata cala dan celang. Celang berarti tajam indrianya, penglihatannya, dan pendengarannya. Setelah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman, disebutkan pecalang atau langlang adalah satuan tugas atau satgas keamanan tradisional masyarakat Bali yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah baik di tingkat Banjar Pekraman atau wilayah Desa Pekraman. Ada beberapa versi asal-usul pecalang. Beberapa mengatakan pendahulu pecalang adalah gugus tugas dari penjaga keamanan Kongres Partai Demokrasi Indonesia atau PDI pimpinan Megawati Soekarno Putri tahun 1998 di Sanur. Lainnya berpendapat pecalang muncul pada akhir tahun 1970 ketika pesta kesenian Bali mulai menggunakan penjaga keamanan berpakaian adat untuk mengarahkan lalu lintas dan menjaga parkir kendaraan. Yang lain percaya bahwa pecalang adalah inkarnasi modern penjaga istana atau puri. Pecalang itu perangkat keamanan Desa Pekraman. Karena itu maka patut diduga bahwa pecalang itu sudah ada sejak Desa Pekraman itu ada. Tetapi Desa Pekraman itu sudah ada sekitar tahun 1000 Masehi. Gitu.
Nah, pecalang itu demikian pula adanya. Cuman penampilannya, namanya mungkin tidak seseragam sekarang. Ada yang nyebutnya jago baye. Jago itu artinya menjaga, baye itu bahaya. Jago baye menjaga bahaya, menjaga keamanan sehingga suasana menjadi damai. Jadi kalau ada dugaan-dugaan yang bahwa pecalang itu baru muncul dan lain sebagainya, sebetulnya enggak. Keberadaan pecalang memang tidak dapat dipisahkan dari desa Pekraman. Anggota pecalang merupakan warga atau krama yang ditunjuk melalui paruman atau rapat desa Pekraman dan bertugas hanya di wilayah desa Pekraman. Pendapat pecalang baru muncul beberapa dekade ke belakang, boleh jadi karena keseragaman pakaian yang digunakan di hampir seluruh Bali. Setelah tahun 1960-an, pecalang di masing-masing desa Pekraman di Bali memiliki ciri khas, yakni menggunakan keris dan saput atau kain poleng. Orang pecalang memakai saput poleng sudemale. Berarti di sana ada warna putih, hitam, dan abu. Artinya warna putih itu warna kebaikan. Seorang pecalang harus tahu yang baik. Kemudian pecalang juga harus tahu yang jelek. Nah, disinilah sekarang tugas pecalang. Mengetangahi orang-orang yang ingin berbuat jelek, itu supaya diamankan dalam tanda kutip. Terlepas dari perdebatan tentang latar belakang dan asal-usul pecalang, satu hal yang pasti, kehadiran pecalang menegaskan eksistensi desa Pekraman di Pulau Dewata. Pesawat drone Coax kembali melakukan percobaan terbang. Sayangnya pesawat drone gagal terbang hingga menabrak jembatan. Sesaat lagi tetap di Net Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis yuk. Ini talk show hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji.
Dari total 41 siswa keracunan yang dirawat di Rumah Sakit Daerah Buleleng Rabu kemarin, 2 siswa masih menjalani perawatan karena masih dalam kondisi lemas. Setelah menjalani perawatan intensif sebanyak 41 siswa yang dilarikan ke unit gawat darurat RSUD Buleleng, pada Rabu siang 39 siswa sudah dipulangkan. Namun 2 siswa masih menjalani perawatan dikarenakan 2 korban yakni Putu Restu Sintia Dewi serta Nyoman Sutriani masih tergolek lemas di ruang Sakura RSUD Buleleng. Kondisi Restu yang masih lemas setelah mengalami muntah-muntah serta sakit perut usai mengkonsumsi nasi yang dibelinya di kantin sekolah. Sementara Komang Sutriani siswa kelas 3 ini dirawat terpisah di ruang transit RSUD Buleleng. Namun kedua korban kini kondisinya mulai membaik. Mendingan, Pak. Sudah mendingan? Udah. Nggak pusing-pusing lagi anaknya? Udah biasa. Udah biasa? Sempat muntah? Dari pagi nggak sempat muntah. Tapi kemarin? Kemarin muntah-muntah. Muntah-muntah ya? Iya. Itu sempat ke rumah dulu apa emang dari sekolah udah muntah? Dari sekolah udah muntah. Langsung muntah-muntah. Langsung ajak ke sini dia? Iya, langsung. Ini kapan infonya pulang? Udah tahu kapan pulang? Sekitar jam 10 pagi. Sebanyak total 41 siswa korban keracunan yang dibawa ke RSUD Buleleng hingga Rabu malam lalu. Korban pun mendapat perawatan dan berangsur membaik. Informasi terakhir yang kami terima memang kita menerima 41 pasien keracunan dan yang harus menjalani perawatan lebih lanjut itu sebanyak 2 orang. Kondisi makin untuk yang rawat inap sudah stabil, sudah membaik. Namun demikian masih sampai hari ini masih tetap memerlukan perawatan lebih lanjut. Sementara hasil laboratorium pemeriksaan sampel makanan yang telah diambil oleh Dinas Kesehatan baru bisa diketahui sepekan ke depan. Untuk menghindari peristiwa serupa di lingkungan sekolah, para guru dihimbau agar lebih berhati-hati lagi menjual makanan di sekolah. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Ya, Kamis sore pesawat drone Coax kembali melakukan percobaan terbang. Sayangnya pesawat drone gagal terbang dengan sempurna, bahkan menabrak jembatan yang berada tidak jauh dari landasan. Pesawat drone yang didatangkan oleh BNPB kembali melakukan penerbangan pada Kamis sore di kawasan Galian Cetulamben, Kecamatan Kubu, Karangasem. Sebelum take off, drone terlebih dahulu didoakan dan dipercikan tirta atau air suci oleh salah satu pemuka agama setempat. Pesawat drone bernama Coax ini lepas landas sebanyak 2 kali percobaan. Pada percobaan pertama, pesawat drone tidak stabil dan gagal terbang. Kemudian sang pilot kembali mencoba menerbangkan drone dan masih gagal, bahkan menabrak jembatan yang tidak jauh dari landasan. Kondisi badan dan sayap pesawat drone pun hancur. Gagalnya take off pada pesawat drone ini disinyalir karena landasan pacu bergelombang dan berbatu. Sayap pesawat drone diduga sempat terkena batu, sehingga lalu menjadi tak seimbang dan gagal terbang dengan sempurna. Pesawat untuk percepatannya mencapai speed pesawat itu butuh tenaga minimal, kecepatan minimal untuk take off. Misalnya pesawat ini jenis ini butuh 60 km per jam take off. Tapi karena keadaan landasan yang bergelombang dan berbatu-batu, pesawat siksa kanan kiri jadi tidak mencapai kecepatan minimal untuk take off. Sebelumnya pesawat drone yang didatangkan oleh BNPB ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keadaan kawah Gunung Agung. Pesawat drone buatan Tangerang ini diklaim memiliki daya jelajah mencapai ketinggian 4.000 meter dan mampu terbang selama 3 jam. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Meski berada dalam zona merah, namun masih saja sejumlah warga yang membandel pulang dari pengungsian untuk beraktivitas di rumahnya. Padahal hal tersebut dapat membahayakan jika sewaktu-waktu Gunung Agung erupsi. Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Karangasem masuk dalam kawasan rawan bencana KRB 1 radius 12 km. Meski demikian, masih saja beberapa warga nekat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Padahal, desa ini masuk dalam 28 desa yang mewajibkan warganya untuk mengungsi. Alasan warga pun beragam, seperti takut meninggalkan usaha hingga takut meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Warga berdalih hanya melakukan aktivitas pada siang hari saja, kemudian malamnya mereka mengungsi ke wilayah yang aman. Lah terpaksa ya jualan, jam 6 tutup, jam 8 buka. Setelah tutup itu ibu kemana? Ngungsi, diculik. Ngungsi, tapi paginya balik sini lagi. Terus nanti sorenya jam 4 atau jam 5 balik lagi ke pengungsian. Merasa was-was lah. Takut. Desa Tulamben dikenal sebagai salah satu objek wisata populer di Karangasem. Sejak Gunung Agung berstatus awas pada 22 September lalu, praktis segala kegiatan akomodasi wisata ditutup dan lumpuh total. Meski demikian, masih saja beberapa wisatawan asing yang mengunjungi objek ini.
Tim Liputan melaporkan untuk NET. Hampir 3 pekan berada di lokasi pengungsian, masih banyak siswa yang belum mendapatkan sekolah baru. Gubernur Bali Made Mangkupastike perintahkan petugas untuk mendata dan mewajibkan para kepala dinas pendidikan untuk menerima siswa pengungsian tanpa syarat. Pasca pemerintah menetapkan status Gunung Agung naik ke level awas, banyak sekolah di radius 12 km dari kawah Gunung Agung tidak lagi beroperasi karena para guru dan siswa harus mengungsi. Selama mengungsi, para siswa hanya mendapatkan pelajaran tambahan seadanya di lokasi pengungsian. Namun untuk sekolah formal, mereka masih menunggu kebijakan pemerintah. Meskipun sudah ada siswa pengungsian dititipkan di sejumlah sekolah, namun belum seluruhnya. Gubernur Bali Made Mangkupastike telah memerintahkan para kepala dinas untuk mencari data para siswa. Ribuan itu jumlahnya, jadi bukan sedikit karena beberapa sekolah yang ditutup, ya, baik dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. Tapi saya sudah perintahkan bahwa mereka harus diterima di semua sekolah yang ada di tempat mereka mengungsi. Jadi tidak ada alasan untuk mereka tidak diterima. Saya katakan mereka harus diterima tanpa syarat. Karena namanya orang ngungsi, mungkin pakaian seragam tidak ada, surat-surat tidak ada, dan sebagainya. Cukup dia ngaku saya kelas 5 SD, maka dia harus duduk di kelas 5 SD. Pemerintah saat ini telah melakukan pendataan bagi para guru yang mengungsi. Sementara hingga Kamis sore jumlah pengungsi yang terdata sebanyak 136.000 jiwa yang tersebar di 9 kota kabupaten. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Terakhir erupsi setengah abad lalu, dentuman Gunung Agung sontak gelapkan langit Pulau Dewata. Suhu bumi pun turun dan rangkaian proses ini berlangsung hingga setahun. Seperti apa peristiwa ini diingat oleh warga yang mengalaminya dan apa prediksinya jika Gunung Agung kembali erupsi? Berikut penelusuran Gita Natalia dan Andi Setiawan di lereng tertinggi Pulau Bali. Kembali menggeliat setelah 54 tahun tertidur cukup lelap. Aktivitas Gunung Agung terus meningkat. Hingga jelang akhir pekan ini misalnya per 6 jam terjadi rata-rata 170 gempa. Bukan hanya di lereng, getaran terasa hingga kawasan di sisi pulau yang berbeda. Rekahan kawahnya pun kian melebar. Tanda-tanda gunung siap muntahkan isi perutnya. Iya, sejak ditetapkan berstatus awas pada tanggal 22 September lalu, memang kondisi dan juga aktivitas yang terjadi di Gunung Agung selalu dipantau. Apalagi dengan bertambahnya intensitas gempa dengan kekuatan yang cukup besar. Sering sekali terjadi di Pulau Bali. Apalagi gempa ini pun terasa hingga ke bagian selatan Bali, yaitu Kuta hingga ke Nusa Dua. Semua aktivitas Gunung Agung sangat penting untuk dipantau untuk mengetahui kapan kira-kira terjadi erupsi pada gunung berapi ini. Sakral, masyarakat Hindu Bali percaya Gunung Agung merupakan tempat bersemayamnya para Batara. Juga dahsyat, di balik tenangnya sejarah mencatat letusan terakhir puncak vulkanik ini 10 kali lebih besar dibandingkan erupsi Merapi 2010 silam. Tipenya eksplosif dan efusif. Dengan kata lain, kawah Gunung Agung akan lontarkan sekaligus alirkan berbagai material vulkanik. Mengantisipasi sejak berstatus awas, gunung dipantau intensif 24 jam setiap hari. Ya, untuk mengetahui lebih detailnya mengenai prediksi letusan dan juga karakter dari Gunung Agung ini, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Kasbani sebagai Kepala PVMBG. Baik, Pak Kasbani, ini kan di tahun 1808 sampai dengan 1963 sudah 4 kali Gunung Agung mengalami erupsi. Nah, untuk Gunung Agung sendiri, apakah ada karakter tersendiri untuk gunung ini, Pak? Ya, kita berdasarkan sejarahnya ya, kita akan punya Gunung Agung itu kan 4 kali meletus ya. Kita tadi disebutkan 1808, 1821 ya, 1843 dan yang terakhir adalah 63. Jadi yang terakhir adalah 120 tahun. Untuk rentangnya Pak, rentang waktu dan juga tahapan-tahapan yang dialami Gunung Agung saat ini untuk letusan kali ini, apakah sama dengan 1963? Ya, bisa aja ini langsung sekaligus ya gitu ya. Nah, makanya di dalam fase level awas ini, level 4 ini memang bukan sebaiknya kita himbau itu sudah berada di luar zona bahaya. Maret 1963 berjeda 120 tahun dari peristiwa sebelumnya. Gunung Agung meletus hebat. Erupsi terjadi sekitar 2 bulan sejak awal gunung berikan tanda-tanda. Langit siang berubah gelap. Suhu bumi turun hampir setengah derajat Celcius. Sebagian besar dari ribuan korban jatuh terlahap awan panas. Warga yang mengalami mengingat jelas setiap detail dari peristiwa ini.
meletus terus Pak. Bener. Angkat yang ngungsi iki. Angin margi si gumine Pak Sumarno iki. Ampun aman iku tiang mau mulih tiang kesimpar. Dan wenten ngawali yang tiang mulih ampun aman iku. Perkiraan tiang 1 tahun. Prediksinya jika Gunung Agung kembali erupsi, 27 desa terdampak langsung. Puluhan ribu jiwa terancam keselamatannya. Meminimalkan dampaknya, pemerintah telah tetapkan kawasan rawan bencana. Zona hingga 12 km disterilkan. Total kini sudah lebih dari 140 ribu penghuni lereng mengungsi. Warga di seluruh bagian Pulau Dewata pun diimbau waspada. Semua bersiap dan terus panjatkan harap, sembari menanti babak baru menara berapi ini. Iya, dengan ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut, Gunung Agung disebut sebagai Menara Suci Pulau Dewata. Jika nantinya terjadi erupsi pada gunung ini, salah satu wilayah yang terdampak paling parah adalah di Kecamatan Kubu yang ada di Karangasem ini. Dilihat dari tahun 1963, saat terjadi letusan di Gunung Agung pun, kawasan ini dilalui oleh lava, lahar dingin, dan juga debu vulkanik. Nah, hingga saat ini, warga masyarakat yang ada di sekitar sini pun sudah mengungsi sekitar 90%. Namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali pun terus memberikan himbauan kepada masyarakat Bali agar masyarakat yang tinggal di atas radius 12 km dari puncak Gunung Agung untuk segera mencari tempat yang aman. Selain itu pula, nantinya debu vulkanik pun diprediksi akan memenuhi daerah di kawasan Pulau Dewata Bali ini. Karena itu, jika Anda berpergian, jangan lupa untuk membawa masker dan juga menutup rapat pintu dan jendela Anda. Satu lagi, jangan lupa juga untuk berdoa memohon keselamatan. Gita Natalia, Ani Setiawan melaporkan untuk NET. Sesaat lagi peringatan 15 tahun tragedi bom Bali 1 diperingati di Monumen Ground Zero Legian Kuta. Tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Hai guys, welcome to Mega, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok, silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di NET. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di NET. Ya, kembali di NET Bali, pengedar narkoba jenis sabu nyaris ditembak saat ditangkap oleh jajaran Satuan Narkoba Polres Buleleng di Kota Singaraja. Dan bahkan tersangka diduga merupakan jaringan bandar narkoba yang baru bebas dari lapas Kerobokan Denpasar. Tersangka Komang IP alias Erwin warga Kota Denpasar dibekuk jajaran Sat Narkoba Polres Buleleng lantaran kedapatan membawa narkotika jenis sabu-sabu di Kota Singaraja Buleleng.
Komang warga Denpasar ini bermaksud mengantar sabu pesanan salah satu pelanggannya di kota Singaraja. Pelaku nyaris ditembak oleh unit Buser Narkoba Polres Buleleng lantaran pelaku mencoba lari saat hendak ditangkap di seputaran Jalan Liligun di Singaraja. Pelaku disinyalir merupakan kurir dari seorang bandar sabu residivis Lapas Kerobokan Denpasar yang kini ditetapkan sebagai DPO. Setelah dilakukan penggeledahan di mobil serta badan tersangka, polisi menemukan 3 buah paket sabu siap edar dengan masing-masing berat 1 gram. Polisi berhasil membekuk pelaku setelah melihat adanya gerak-gerik pelaku yang mencurigakan saat di jalan raya. Kami mencoba mengejar, kemudian yang bersangkutan melarikan diri, sehingga kami melakukan penembakan. Karena dengar adanya penembakan itu, yang bersangkutan diam. Kemudian kami melakukan penggeledahan, didapatkan di badannya 1 rokok, ini 1 rokok dan juga 1 gram. Kurang lebih 1 gram kristal bening diduga sabu. Karena ini jaringan Denpasar, karena kami kemarin interogasi tersangka 338 itu, memang dia dapat dari Denpasar. Kemungkinan ini jaringannya dari yang bandar yang kami kejar, orang Buleleng juga. Pelaku yang sempat ingin melarikan diri dari kejaran polisi mengaku shock mendengar suara tembakan dan akhirnya pasrah menyerahkan diri. Ya namanya shock ya, lihat polisi ya. Mungkin semua orang akan seperti itu ya. Takut ya? Iya. Saya tahu kalau polisi ya saya kaget juga. Ya berusaha kabur, tapi setelah ada suara pistol ya saya diam. Saya nggak berani lagi. Oh gitu. Berapa? Ini sekali Pak, nggak ada. Sekali? Ya, ini udah ini saya mau pakai sendiri. Katanya kenapa Kak janjian itu di Alfamart? Saya nggak ngerti gitu. Saya pakai, mau rencana saya pakai ini sendiri kalau nggak ini. Udah kenal sama bandarnya? Enggak. Hingga kini jajaran Sat Narkoba Polres Buleleng masih mengejar pelaku yang diduga sebagai bandar narkoba di kota Denpasar sebagai DPO. Tersangka Komang IP dijerat pasal 112 ayat 1 dan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Informasi selanjutnya, peringatan 15 tahun tragedi bom Bali 1 diperingati di Monumen Ground Zero Legian Kute. Dalam peringatan ini juga digelar peluncuran buku yang berjudul Luka Bom Bali. 12 Oktober tahun 2002, tepat 15 tahun silam, Bali diguncang dengan tragedi kemanusiaan. Sebuah bom bunuh diri meledak di Pedis Club dan Sari Club Kuta. Lebih dari 200 warga negara asing dan warga lokal tewas. Andrew, wisatawan asal Australia, merupakan salah satu korban selamat dalam tragedi itu. Tragedi tersebut menyebabkan dia harus kehilangan kaki kiri dan pergelangan kaki kanannya. Saat peristiwa terjadi, ia bersama temannya sedang berkunjung ke Sari Club. Situasi saat itu pun selalu terbayang di benaknya dan butuh waktu lama untuk menghilangkan traumanya. Kini dia sudah pulih dari trauma dan memaafkan peristiwa tersebut. Dia selalu datang ke Monumen Bom Bali untuk memperingati tragedi kemanusiaan tersebut. Yeah, obviously when the bomb went off in the Sari Club and I got injured and I lost my leg and my foot and 2 of my friends got killed that night, that it really hit home emotionally to me that the terrorist bombing took my friends, took my leg, and in some cases took part of my life. You know, my life was destroyed there for a little while, and then I had to put it back together, get my self-confidence, learn how to walk again, and you know, I feel that I'm a lucky one. I got the second chance in life, so I feel very blessed. Kamis sore, Gubernur Bali bersama sejumlah undangan dan perwakilan negara sahabat dari Australia, Jepang, dan Amerika memperingati peristiwa bom Bali 1 di Ground Zero Kuta. Sejumlah korban selamat juga turut menghadiri. Peringatan ini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ada di seputaran Jalan Legian Kuta. Gubernur Bali Made Mangkupastika menjelaskan, peringatan ini bukan untuk mengenang namun mengingatkan agar peristiwa serupa tidak lagi terjadi. Gubernur juga mengajak seluruh keluarga maupun korban selamat agar tidak dendam dan memaafkan peristiwa tersebut. Sekarang para korban luka-luka, itu para korban luka-luka tadi yang bisa survive dan kemudian mereka bisa menghadapi hidup ini dengan tegar. Mereka terus berusaha untuk memperingati hari itu dengan satu pesan kepada dunia bahwa tidak ada manfaatnya hal-hal yang seperti itu semua. Mari kita semua mencegahnya. Pertama dengan berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan saudara-saudara kita, berdamai dengan dunia. Dalam peringatan tragedi bom Bali 1 ini juga digelar peluncuran buku yang berjudul Luka Bom Bali.
Buku tersebut berisikan kisah nyata dari para korban bom Bali yang selamat. 2 ledakan bom yang hampir bersamaan menghancurkan Pedis Club dan Sari Club. Sekitar 500 orang mengalami luka dan cacat permanen dan 200 orang tewas. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi lain, kisah penuh inspirasi direkam oleh CJ Erwin Kartinawati. Erwin berbagi video bagaimana penyandang tunanetra masih bisa aktif bersosial media. Meskipun memiliki keterbatasan dalam melihat, penyandang tunanetra tetap aktif bersosial media. Penggunaan telepon genggam untuk berkomunikasi dengan teman maupun memantau perkembangan terkini dunia digital juga mereka lakukan. Seperti inilah keseharian siswa tunanetra di Sekolah Luar Biasa YKAB Solo, Jawa Tengah. Mereka menggunakan telepon genggam untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Kalau umumnya kita melihat teks, mereka mendengarkan teks obrolan lewat aplikasi pembaca layar atau screen reader. Begitupun jika mencari musik yang mereka inginkan. Cukup sentuh layar dan akan ada suara yang terdengar sesuai bagian layar yang disentuh. Penggunaan komputer pun tak asing lagi. Meskipun tidak dengan papan ketik yang dilengkapi huruf Braille, mereka tidak kesulitan mengetik berbagai hal karena pengeras suara akan mengeluarkan bunyi huruf yang diketik. Ada kesulitan nggak gitu dalam belajar? Oh, kalau saya tidak. Ngetik sudah bisa, tapi kalau membuka internet belum. Kecanggihan teknologi memudahkan penyandang disabilitas memanfaatkan aneka gawai dan peralatan berteknologi tinggi tanpa bantuan orang. Aplikasi pembaca layar sangat membantu penyandang disabilitas mencari informasi di dunia digital. Gak kalah kece, para mahasiswa di Yogyakarta berhasil ciptakan robot terbang pengirim bantuan bencana longsor. Robot berjenis drone memiliki kemampuan canggih untuk mengambil serta mengirimkan bantuan di medan yang sulit. Inilah Fighting Copter, robot terbang karya mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Robot ini memiliki kemampuan untuk melaksanakan operasi penyelamatan. Robot terbang ini dapat mengambil dan mengirimkan bantuan di lokasi medan yang sulit dengan kapasitas angkut 11 kg. Daya jelajahnya mencapai 300 meter, durasi waktu 15 hingga 30 menit. Digarap selama 1 tahun, pembuatan Fighting Copter habiskan dana 25 juta rupiah. Wahana kami bergerak secara otonomus, jadi tidak dikontrol menggunakan remote apapun. Jadi dia bisa mendeteksi lokasi menggunakan GPS, lalu bisa mendeteksi warna dari objek yang akan diambil dan tempat posisi di mana dia akan menjatuhkan barang tersebut. Fighting Copter buatan tim Gamma Force UGM Yogyakarta ini rencananya akan mengikuti kompetisi robot terbang Indonesia atau KRTI 2017 di Pasuruan pada 16 Oktober mendatang. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET. Kece banget ya, dan semoga bisa ditiru juga nih oleh mahasiswa-mahasiswa di Bali dan tentunya akan sangat membantu. Nah, berikutnya sesaat lagi kita akan melihat elevator kece nih yang ada di beberapa dunia dan mencapai ketinggian lebih dari 100 lantai. Tunggu liputannya, tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official.
Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di NET. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok, silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Dari mana? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di NET. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di NET. Sebagian elevator dibuat untuk mencapai ketinggian lebih dari 100 lantai. Namun meski jarak tempuhnya jauh, waktu yang dibutuhkan sangatlah cepat. Nah, seperti apa? Ini dia informasinya. Burj Khalifa, gedung setinggi 828 meter ini memiliki lebih dari 148 lantai. Berlokasi di Dubai, Uni Emirat Arab, elevator Burj Khalifa adalah elevator tercepat sekaligus terpanjang di dunia. Untuk sampai ke lantai 148, elevator hanya memerlukan waktu kurang dari 2 menit. Di ketinggian tersebut, keindahan kota Dubai menjadi salah satu panorama menarik dan tak terlupakan. Hamad Swan Elevator terletak di Burgenstock, Swiss. Siapapun yang menaiki elevator yang satu ini pasti tidak akan pernah menyesal. Hamad Swan merupakan elevator outdoor tertinggi di Eropa dengan pemandangan terindah di dunia. Elevator ini akan membawa kamu dari stasiun di ruang bawah tanah menuju puncak gunung melalui rute Felsenweg yang berbatu. Setelah sampai di puncak dengan ketinggian 1132 meter di atas permukaan laut, kamu akan merasa seperti berdiri di atas awan putih. Globen Skyview. Elevator ini berada di Stockholm Globe Arena, Swedia. Jika biasanya elevator berbentuk vertikal, elevator unik yang satu ini terletak di bagian luar gedung dan memiliki jalur diagonal mengikuti bentuk gedungnya. Ya, Stockholm Globe berbentuk seperti bola putih raksasa dengan diameter 110 meter dan tinggi bagian dalam mencapai 85 meter. Bola raksasa ini telah menjadi destinasi wisata unik di Swedia. Selanjutnya Baelong Elevator atau 100 Dragons Elevator. Terletak di Wuling Yuan Changjiajie, Cina, elevator ini memiliki tinggi 326 meter. Baelong Elevator disebut sebagai elevator outdoor tertinggi di Asia. Saat menaiki elevator ini, pemandangan lembah bebatuan akan tersaji sepanjang perjalanan. Selanjutnya, lift kerap digunakan sebagai tempat orang mengerjai orang lain. Terkadang hal tersebut mengundang tawa nih jika kejailannya berhasil. Dan berikut rekaman beberapa keisengan tersebut. Pernahkah Anda membayangkan terjebak di dalam lift bersama dua superhero yang sedang berkelahi? Jika terjadi, apa yang akan Anda lakukan? Ingin cepat-cepat keluar lift atau memisahkan keduanya? Terjadi di Amerika Serikat, dua orang pria berkostum Batman dan Superman melakukan hal konyol di dalam lift dan kemudian mereka unggah ke YouTube. Dalam video keduanya, pura-pura berkelahi saat ada orang masuk ke dalam lift. Beragam ekspresi pun muncul dari orang-orang tersebut. Video yang diunggah pada September 2016 lalu ini sudah ditonton lebih dari 4 juta kali. Berikutnya, apa yang terlintas di pikiran Anda jika salah satu karakter dari Mortal Kombat mengajak Anda berduel di dalam lift? Apakah Anda akan mengalahkannya atau Anda menyerah sebelum ia menyerang? Dalam video yang diunggah oleh saluran YouTube FuziTube, tampak seorang pria berjubah yang akan mengajak berkelahi siapa saja yang masuk lift. Berbagai reaksi pun datang dari para pemuda lift. Ada yang ketakutan,
kabur dan berteriak. Kalau yang ini adalah keisengan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan mendandani bocah perempuan dengan riasan wajah yang menyeramkan. Tak hanya itu, nuansa lift juga diubah menjadi lebih mencekam. Video yang diunggah di YouTube ini memperlihatkan cara menakut-nakuti orang di dalam lift. Lebih terencana, pengguna lift merasakan sensasi horor dengan perlahan. Berawal dari lampu yang mati, kemudian sesosok hantu perempuan muncul dari luar pintu. Aksi iseng ini membuat para korbannya berteriak ketakutan. Berikutnya nih ada yang unik juga dari CJ Salman Arif. Salman merekam uniknya karya instalasi yang ada di Terminal 3 Bandara Internasional Kairo, Mesir. Dijamin unik karena karyanya berbentuk batu yang melayang. Langsung yuk kita lihat seperti apa batunya. Ada batu melayang dan terikat tali. Ini asli atau hoax? Benda ini ada di Terminal 3 Bandara Internasional Kairo, Mesir. Batu melayang setinggi 3 meter lebih ini menjadi spot foto terkenal di kalangan wisatawan. Di belakang kami sekarang adalah ada sebuah batu melayang dan ini hanyalah sebuah replika batu, namun di dalamnya kosong. Batu melayang merupakan karya instalasi Sa'ban Abbas tahun 2010. Ia membuat ilustrasi optik bahwa batu bisa melayang hanya bertumpu sebuah tali. Padahal batu ini merupakan cetakan serat kaca kosong dengan tiang baja di dalam tali sebagai penahannya. Saking unik batu melayang ini, ada beberapa netizen yang mengaitkan batu dengan berita hoax. Ada juga yang menyebarkan berita palsu dan mengaitkannya dengan teori anti-gravitasi. Padahal batu ini tak lain karya instalasi yang unik. Jadi batu melayang hanya tertahan tali, asli atau hoax? Spot snorkeling kawasan Arborek Raja Ampat yang siap manjakan wisatawan dengan jutaan ikan. Tunggu sesaat lagi, tetap di Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dengan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, dan bersatu bangsa. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok, silakan. Hah? Desa Mahendra kan? Desa Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Customs Protection. Hai guys, welcome to
nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa bang? Kamis you. Ini talk show hanya di Net. Pasangan CJ William Setiawan dan Astrisia Artanti juga mau berbagi informasi nih. Yap, kali ini mereka mau mengajak kita ke Portugal untuk menikmati kota tua yang dilalui Sungai Douro. Kalau gitu, ayo kita langsung ke Porto. Di belah Sungai Douro, ini dia Porto, kota kedua terbesar di Portugal setelah Lisbon. Wisata di negara Portugal, pusat kuliner di kota Porto. Kota ini terdiri dari dua bagian yang dipisahkan oleh Sungai Douro. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan di sini dengan menikmati keindahan arsitektur gaya tua dan juga melihat jembatan yang menghubungkan antara dua kota tersebut. Nah, selain itu kita juga bisa naik cable car ataupun menikmati kapal pesiar. Selain menikmati gedung-gedung tua yang jadi ciri khas kota ini, pengunjung bisa menikmati buah karya para ahli abad 19. Salah satunya Dom Louis I. Menyusuri jembatan melintasi Sungai Douro jadi pengalaman menarik tersendiri. Cara lain menikmati jembatan ini adalah dengan menaiki cable car. Belakang saya adalah ikon dari kota Porto, yaitu jembatan Dom Louis I. Tadi naik ke sini saya menggunakan cable car. Dengan biaya 5 euro saja, kita bisa menikmati keindahan kota dan mencapai ikon dari kota Porto ini. Ikon lainnya ada lagi yaitu port wine yang terkenal karena rasanya yang manis, terkenal di dunia. Yuk kita nikmati keindahan kota ini. Pesona kota Porto lainnya adalah gudang-gudang anggur di pinggiran sungai. Daya tarik lain dari kota yang masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO sejak 1996 ini adalah Gereja Clerigos. Berada di puncak bukit, gereja dengan gaya arsitektur barok ini terkenal dengan menara jam lonceng Torre dos Clerigos. Gereja ini didesain oleh arsitek Italia Niccolò Nasoni. Berbagai destinasi wisata lainnya di Porto juga bisa mudah dicapai dengan aneka moda transportasi, mulai dari bus hingga tram. Selamat menikmati Porto! Dari Portugal kita ke Italia, CJ Patricia Waluyan akan ajak kita jalan-jalan ke kota di atas air Venezia. Nah, meski terkenal dengan kota wisata kanal, kota tua ini juga asik loh ternyata untuk ditelusuri. Benvenuto in Venezia. Selamat datang di Venezia. Siapapun pasti tersihir begitu menginjakkan kaki di kota di atas air ini. Karena kota ini menyimpan banyak hal yang bisa dieksplor. Di antaranya, menyusuri jalan sempit serupa labirin yang di dalamnya berdiri kafe, berderet toko pernik dan souvenir. Dijamin puas. Buat pencinta bangunan kuno bisa mengagumi gedung tua yang masih kokoh dan kaya sejarah. Salah satunya Basilika San Marco. Selain menyusuri dengan berjalan kaki, berkeliling Venezia bisa juga dengan naik bus air atau vaporetto. Dan jangan lupa beli gelato untuk cemilan di sepanjang perjalanan.
Kalau kali ini kita ke dalam negeri, sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, pantai Indonesia udah terkenal banget dong ya pastinya. Nah, apalagi kalau saya sebut Raja Ampat. Nah, jadi salah satu spot snorkeling kawasan Arborek namanya yang siap manjakan wisatawan dengan jutaan ikan. Bawah laut Arborek, Raja Ampat manjakan mata. Sejuta ikan seolah menari di antara para penyelam. Disebut sejuta ikan karena saat kapal kecil berlabuh, jutaan ikan berseliweran nampak dari atas dermaga. Yang tak kalah unik, pilar dermaga Arborek mirip bangunan unik yang bisa dijelajah para penyelam. Ingin mengunjungi surga bawah laut ini? Kampung Arborek bisa ditempuh naik kapal kecil selama 25 menit dari Waisai. Biasanya pecinta snorkeling lebih memilih mengeksplor Arborek dibanding lautan luas di Raja Ampat. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan setelah ini kami akan memutarkan video klip dari Bangku Kosong featuring Pusparini, band dengan aliran genre pop rock alternatif ini dengan single PHP. Nah, bagi kalian yang punya video klip musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami @netbaliofficial. Saya Vera Zenvia, selamat berakhir pekan dan matur suksma. Santi 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 tiba-tiba menghilang, selalu sibuk dengan segala urusan. Adik, the PHP ini beli. Adik, banyak kabar beli. Sing ada negel hidang, ngai hati tersenyum bila cinta ini tak lagi bersatu. Sing ada negel hidang, ngai hati sempurna bila cinta ini tak lagi bersama. Ada sing ada ragan beli tiang di minus hati anti mati tiang nu tetap terus beli jelas percaya tiang beli tiang sayang ragan beli sing ada negal ngidang ngai beli tersenyum bila cinta ini tak lagi bersatu.
tiba-tiba